Ulama Minangkabau merupakan ahli-ahli agama Islam yang memiliki kaitan dengan Minangkabau secara genealogis. Interaksi Minangkabau yang intens dengan Islam setidaknya sejak abad ke-13 telah melahirkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini. Salah seorang penyebar Islam yang paling terkemuka di Minangkabau adalah Tuanku Nantuo atau Tuanku Nantuo Cangkiang, berasal di Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau mendirikan Surau Cangkiang dan dalam perkembangan merupakan pusat yang utama dalam proses pengembangan Islam di pedalaman Minangkabau. Tuanku Nantuo Cangkiang, penganut aliran tarikat Naqsabandiyah yang dianggap lebih dekat dengan sunnah dan lebih diterima dalam mazhab aliran hukum Syafi'iyah. Karena itu, dalam perkembangannya, surau itu tumbuh sendirinya. Adalah ayah dari Nyak Cangkiang yang sarau beliau terletak di Jurang Cangkiang, yaitu Syekh Jalaluddin Fikih Sagir Tuanku Samyak, atau kalau beliau Nadi Skoko lebih dikenal dengan Tuanku Nantuo. Surau Cangkiang terutama merupakan pusat kajian fikih yang melihat pengajian tidak hanya tentang hukum Islam semata, tetapi juga tentang semua aspek kehidupan sosial. Tuanku Nantuo sendiri cenderung melakukan tarikat. Kalau beliau sedang tenggelam dalam renungan, berjam-jam lamanya duduk dalam sikap yang tidak berubah-ubah untuk mendalami masalah agama yang direnunginya dengan penuh konsentrasi. Hidupnya seakan-akan menyendiri ini agaknya lebih menjauhkan diri dari kesibukan duniawi. Seakan beliau tidak pernah menutup mata terhadap kenyataan di sekelilingnya. Ilmunya yang menakjubkan mengenai kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab lainnya telah masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatizina wa li ahli baitina wa li masyayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'alil jannata maswahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu.
اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Tidaklah mengherankan, murid-muridnya berdatangan dari segala penjuru untuk mendapatkan ilmu langsung dari sang guru. Banyak murid-muridnya kemudian menjadi ulama-ulama terkenal, dan sebahagian dari mereka menjadi tokoh-tokoh gerakan Padri, termasuk di antaranya Tuanku Imam Bonjol. Di antara murid Tuanku Nantuo yang menonjol karena kecerdasan dan daya tangkapnya, ada dua orang yang paling dapat diharapkan oleh sang guru untuk penyiaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Kedua murid tersebut nampaknya dipenuhi oleh semangat keagamaan yang hangat dan mengembirakan perkembangan Islam di Minangkabau. Berkat ilmu agama yang menerangi alam fikiran mereka, sehingga hampir setiap kata-kata dan ajaran yang disampaikan guru dicatatnya dengan pengertian-pengertian yang tidak terhapuskan dalam hati mereka. Mereka adalah Syekh Jalaluddin Fakir Syakir Tuanku Samya dan Tuanku Nan Renceh. Murid yang pertama, Pakih Syagir, tetap tinggal di surau untuk membantu guru mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya yang lain, yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Sedangkan Tuanku Narenceh kembali pulang ke kampung halamannya di Kamang untuk mengabdikan diri untuk menegakkan agama Islam sebagai ulama yang paling terkenal pula di kalangan masyarakatnya. Kedua murid Tuanku Nantuo ini menampilkan prototipe tokoh gerakan Patri dengan ideologi yang diperjuangkannya yang sedikit banyak tercermin dalam pandangan ideologis yang dianut oleh tokoh generasi kedua dari gerakan Patri Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Nantuo Cangkiang bernama Syekh Alamuddin itu lahir 1722 dan wafat 1833 di Koto Tuo, Balai Kurah, Ampe Angke, Kabupaten Agam. Sementara anak beliau Syekh Jalaluddin Fakih Syakir Tuanku Samya wafat tahun 1857 yang juga dikenal dengan Inyak Cangkiang pertama, dimakamkan di Cangkiang, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anak dari Syekh Jalaluddin Fakih Syagir Tuanku Samya adalah Syekh Fakir Muhammad Khalidi yang juga dikenal dengan Inyak Cangkiang kedua, menikah dengan Gandam Urai di Koto Tuo dan melahirkan seorang anak. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Tahir, ulama terkemuka di Malaya, lahir 7 Desember 1869 dan wafat 26 Oktober 1956. Nah, apa
hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dari Syekh Ahmad Tahir, ulama terkemuka di Malaya itu, dengan Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, ulama khatib sekaligus imam besar Masjidil Haram. Nah, ikuti terus Bukit Tinggi Vlog pada tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.